teman-teman, di sini saya akan membahas 2 poin yang dimana poin pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip dasar animasi dan poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar animasi. Saya langsung saja ke pembahasan pertama yaitu A. Pengertian prinsip-prinsip dasar animasi. Prinsip-prinsip animasi digunakan para animator sebagai pakem atau pedoman utama gambar bergerak menjadi lebih hidup. Secara sederhana, prinsip animasi adalah dengan menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan. Maka secara umum, prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu poin B, prinsip-prinsip dasar animasi. Pada tahun 1981, melalui buku The Illusion of Life, Disney Animation memunculkan 12 prinsip animasi dengan tujuan menciptakan hasil animasi yang menarik. Prinsip-prinsip animasi yang pertama yaitu squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misalnya manusia, binatang, dan creatures, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerak atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misalnya gelas, meja, dan botol, penerapan squash and stretch akan membuat mereka benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Yang kedua yaitu anticipation. Anticipation juga boleh dianggap sebagai persiapan atau awal gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat-lompat. Yang ketiga yaitu staging. Dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scenes. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat lebih besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Oke, saya masuk pada poin nomor 4 yaitu straight ahead, action, and pose to pose. Straight ahead dari sisi resor dan pengerjaan ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu per satu, frame by frame, dari awal sampai selesai. Seorang diri, teknik ini memiliki kelebihan. Kualitas gambar konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yang waktu pengerjaan yang lama. Pose to pose yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya imbalance atau interval antar keyframe digambar atau selanjutnya oleh sistem animator lainnya. Cara kedua ini memiliki waktu pengerjaan lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya sehingga lebih cocok diterapkan industri animasi. Poin nomor 5 yaitu follow through overlapping. Follow through overlapping adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Rambut bergerak sesaat telah melompat.
Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling-saling. Misalnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contoh, kelinci yang melompat sesaat setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Yang keenam adalah slow in and slow out, menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif. Poin 7 arches pada animasi sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arches. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang bergerak melengkung, termasuk lingkaran, elips atau parabola. Sebagai contoh, arches ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerakan bola di udara. 8. Secondary action. Secondary action adalah gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya lebih dinamis, tampak lebih realistis. Secondary action tidak dimaksud untuk menjadi pusat perhatian sehingga menggabungkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan efek untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya, ketika seseorang sedang berjalan, bergerak utamanya tentunya adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Namun sambil berjalan, seorang figur atau karakter dinamis dapat sambil mengayun-ngayunkan tangannya. Gerakannya mengayun-ngayunkan tangan, inilah yang disebut secondary action untuk gerakan berjalan. Oke, di sini saya akan lanjut pada pembicaraan tentang teknik dan speaking. Brad W. adalah seorang animator di channel animasi tentang teknik dan speaking. Ini adalah Poin 10 yaitu exclamation. Exclamation merupakan upaya mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Disebut juga sedemikian rupa sehingga terlihat kemendik. Seringkali ditemui pada film-film animasi anak segala usia seperti Tom dan Jerry, Don Bugmilk, Mouse Sahnan, dan sebagai berikut. Tipe selanjutnya yaitu solid burling. Kemampuan menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peran yang menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan kesan manual sudah bisa digantikan komputer, tapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Maksud di poin 12 yaitu appeal atau daya tarik karakter. Setiap karakter dalam animasi harus mempunyai daya tarik yang unik, yang membedakannya dengan karakter yang lain. Bisa saja suatu karakter terlihat unik dari sisi desain atau dari caranya menunjukkan ekspresi pribadinya.